Hai, buat lo pengguna iPhone karbitan, maksudnya pengguna iPhone yang cuman ikut-ikutan gengsi atau buat gaya doang, pasti nggak tahu nih settingan ini. Tahu-taunya komplain aja, yang boros lah, yang panas lah, yang kuota cepat habis lah. Nih gue kasih tahu settingannya sebelum lo komplain, terutama buat pengguna baru iPhone. Oke? Tonton sampai habis, jangan lupa subscribe. Yups, langsung saja kita masuk ke menu setting. Di dalam menu setting ini kita pilih yang pertama adalah iCloud. Di dalam iCloud ini kita klik aja, banyak nanti settingan di dalam ini ya. Seperti salah satunya adalah kita mau ke Save to iCloud, kita klik. Di sini banyak yang perlu kita off-kan. Kenapa? Karena nggak semuanya perlu kita backup atau otomatis upload ke iCloud. Salah satunya ini, photos atau galeri. Gua nggak perlu karena memory cloud juga gua nggak langganan ya, jadi backup manual aja. iCloud Mail gua pakainya Gmail, jadi nggak perlu gua nyalain ya notifikasinya dan juga sinkronisasinya. Kalau password and keychain itu gua perlu password karena suka lupa password biar dia terbackup. Note juga perlu ya. Di sini bisa dilihat settingan mana yang perlu seperti kontak, reminder, Safari gitu ya. Perlu kita onin, mana yang enggak. Ini disesuaikan aja, tapi ini kalian bisa contoh settingan gue seperti ini. Ya. Buat gue yang nggak berada dalam ekosistem Apple ya. Kalau ada di ekosistem agak repot juga, banyak yang perlu ke backup atau ke sinkron. iCloud backup juga gue nonaktifin. Jadi backup manual. Karena memang cuma numpang record doang memorinya ini untuk iPhone gue buat keperluan konten. Terus juga kalau buat gaya gitu kan. Buat pengguna iPhone yang ya biasa aja. Lalu Find My Phone ini bisa kalian matiin sebenarnya, tapi risiko kalau hilang nggak bisa ditemuin gitu ya. Tapi karena gue selalu ada di rumah, handphonenya karena cuma buat ngerekam-rekam aja, jadi ya gue bisa matiin. Terus untuk WiFi, ini lo harus matiin itu dari menu setting WiFi ya. Karena kalau dari menu dari luar ini, toolbar ini apa sih namanya, gue lupa. Kalau matiin dari situ mah dia tetap scanning otomatis nantinya. Jadi perlu masuk tahan lama ke sini. Gitu. Terus auto join-nya gue klik never. Toh ya nggak perlu otomatis join kemana-mana. Password juga nggak tahu kan kalau connect kemana. Jadi ya manual aja ngonekin ya. Apalagi kalau lo selalu pakai jaringan di luar. Bluetooth juga kalau lo nggak selalu terikat dengan earbuds ya dimatiin aja, nanti nyalainnya kalau perlu. Untuk setup seluler, gue lupa. Ini gue versi yang WiFi only, jadi nggak bisa di setup selulernya. Tapi ya nggak perlu disetting kalau seluler, karena itu ya krusial. Lanjut, kita masuk ke setting general. Di sini juga banyak yang perlu kita setting. Salah satunya ada AirDrop. Di sini gue receiving off karena ya gue nggak pernah pakai AirDropan ngirim apa-apa. Semua dokumen, semua komunikasi dari WhatsApp. Jadi nggak perlu AirDrop, itu yang ditempelin deketin ya untuk berbagi kontak dan segala macam. Lalu AirPlay gua never di sini ya, automatic AirPlay-nya, terus transfer to HomePod juga semuanya, hand off-nya. Ini kalau lo dari atau berada di ekosistem Apple, hand off sih jangan sih, karena dia yang otomatis gitu tertampil muncul di MacBook gitu ya, yang kopasnya otomatis, galerinya otomatis, aplikasi. Tapi karena gua nggak punya MacBook, ekosistem gua bukan Apple, jadi nggak perlu. Lalu ke background app refresh, di sini lu bisa matiin yang nggak perlu, ya, yang selalu merefresh di backgroundnya. Ya dipikir-pikir kayak buat apa? Nih kayak Chrome, Drive digunain pada saat lu ngupload doang, ya kan, atau download. CapCut gue perlu karena kadang gue setting balik lagi gitu kan pas lagi ngedit terus balik lagi, takut force close atau nggak ke save, jadi tetap gue setting on. Ya di sini menu-menu yang mana yang gue onin, mana yang gue offin bisa dicontoh atau ya sesuai kebutuhan teman-teman. Ini seperti game, Roblox, Shopee, Shortcut, Siri. Gue nggak pakai Siri. Ya banyak yang gue offin. Kalian bisa screenshot, bisa di save settingannya. Tapi pasti tiap orang beda-beda ya keperluannya, ekosistemnya, ke sehari-hari aplikasi atau fungsi fitur iPhone itu sendiri yang digunakan apa aja. Jadi ya mungkin pasti beda.
Settingan gue dan settingan lo. Oke, lanjut lagi. Kita masuk ke settingan tema yang digunakan. Nah, kalau pakai AMOLED penting banget nih buat settingnya ke dark aja untuk AMOLED ya. Tapi kalau untuk IPS 11 ke bawah ya percuma sih mau dark ataupun light, karena ya lo tau lah ya bedanya IPS dan AMOLED. Oke, lanjut lagi ke settingan standby. Ini gue nggak perlu ya untuk settingan standby biar nggak nguras baterai saat ngecas atau saat diem aja gitu. Tadi otomatis nyala notifikasi. Oke, terus kita masuk ke settingan berikutnya adalah settingan notifikasi itu sendiri. Di sini gue menonaktifkan beberapa notifikasi-notifikasi yang gue rasa nggak perlu ya. Kayak misalkan gue aktif di komunitas Facebook, banyak banget, hampir tiap 5 detik kali ya notifikasi, jadi gue nonaktifin aja. Ya ntar sewaktu-waktu gue butuh baru dinyalain. Nah ini lock screennya dimatiin aja. Karena kalau nyala, dia tiap layar lu mati pada saat ada notif, dia nyala sendiri. Boros lah. Jadi dimatiin aja biar nggak usah nyala layar pada saat notifikasi masuk. Ya bayangin, misalkan WhatsApp grup, TikTok, komenan, apa segala macam, bunyi mulu kan. Jangan kan tiap 5 detik. Tiap 1 detik kali nih, WhatsApp grup dan sebagainya. Jadi nggak pernah gue nyalain. Lah bang, ntar notifikasi nggak tahu dong. Ya elah, lu megang HP juga 5 menit sekali, atau bahkan 2 menit sekali, atau bahkan lu pegangin terus yang no lab. Selalu lu buka, mau bunyi mau enggak, lu buka, lu scroll, pasti kelihatan nanti. Oke, terus untuk sound and haptics, ya biasanya gue matiin sih hapticsnya, getar-getar gue matiin. Tapi kadang-kadang gue nyalain kalau pengen ngerasain HP mahal gitu ya. Karena biasa pakai HP murah, haptic yang gak enak. Kalau HP mahal kan berasa manjanya. Gitu. Untuk privacy dan security ini juga ngaruh banget nih di location service-nya. Ini bisa dimatiin kalau lu nggak perlu amat, atau tetap dinyalain, cuman beberapa aplikasi yang minta lokasi ini yang gua matiin. Nggak semuanya gua berikan izin untuk akses lokasi. Ya bisa dilihat di sini settingannya, mana aja yang perlu, mana yang enggak. Ya seperti ini contohnya Siri, gua nggak pakai Siri, ya gua matiin aja. Seperti itu. Kamera juga gua nggak perlu, gua matiin. Oke, lalu tracking di sini yang perlu menjelajahi, men-tracking lokasi-lokasi kita. Ya, ini Dolby On perekam suara nggak perlu. Ya, preset Lightroom, Super Mecha Champion game nggak perlu. Lu tahu ada gue lagi di mana gitu kan? FIFA video nggak perlu. Jadi ya Facebook perlu karena buat nyari marketplace, nyari barang jualan ya kan, barang-barang beli second perlu tuh lokasinya biar kedetek. Oke, selanjutnya apalagi yang perlu kita setting untuk menghemat baterai dan nggak panas. Meskipun iPhone dalam keadaan diem, nggak dipakai, kita tinggal tidur, tapi bangun-bangun baterai drop. Oke, di sini analytic and improvements, biasanya dia on nih, gua matiin aja. Ngapain? iPhone, Apple udah gede-gede gajinya, ngapain kita bantu? Masukkan. Jadi kita handphone-nya kedetek terus gitu kan. Terus Apple advertising juga matiin. Ya tadi analitik itu ke tracking gitu, kita error apa aja nih. Biarin aja Apple cari tahu sendiri. Oke, sejauh ini sih aman-aman aja ya. Gue pakai dari iPhone 5, 6, 7, 10, 11, XR. Oke. Jadi ini udah terbukti lah ya. Yang gue pakai ya nyaman-nyaman aja, nggak terganggu segala macam fitur-fitur Apple itu sendiri. Ini bisa kita lihat untuk baterai health gua penggunaannya, padahal ini iPhone 6 tahun yang lalu gua beli juga di Shopee yang 2,4 juta yang baterainya suntikan, dropnya cepet, tapi pemakaiannya bisa short hampir 6 jam tuh, ya kan. Kalau normalnya kalau nggak pakai settingan itu waktu awal-awal beli ya paling cuman rata-rata 3 sampai 4 jam. 4 jam lah kurang lebih ya. Paling mentok ya 5 jam. Ini bisa hampir 6 jam. Mantap kan? Itu dia step-stepnya, cara-caranya, setting yang gue lakuin yang udah dari zaman iPhone 5 ya. Terbukti awet-awet aja, adem-adem aja. So, yuk langsung aja ubah settingannya biar iPhone lo tetap adem dan awet tahan lama.